Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Nur Ayuni Tias SCME selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi break-even point. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Danang Wil Prasetyo dengan NIM 205211045, Ulima Rofiah Salsabila dengan NIM 205211057, dan Alvin Antika dengan NIM 205211069. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri Danang Wil Prasetyo, dan untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ulima Rofiah Salsabila, dan yang materi terakhir atau materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Alvin Antika. Baik, untuk materi yang pertama saya akan memaparkan apa itu break-even point. Break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan dan kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Analisis titik impas atau analisis pulang pokok atau dikenal dengan analisis break-even point merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas sering disebut analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis ini biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Artinya dalam memperoleh produk baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual konsumen. Adapun beberapa manfaat dari analisa break-even point. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Dua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 4. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 5. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 6. Mengetahui seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui bagaimana efek perusahaan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Menurut Sutrisno dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi, ada beberapa manfaat lainnya. Yang pertama, perencanaan penjualan atau produksi. Pada setiap awal periode perusahaan sudah harus mempunyai perencanaan produksi dan penjualan. Rencana ini menggunakan konsep break-even point. Yang kedua, perencanaan harga jual normal. Keputusan yang diambil oleh manajer keuangan adalah penentuan harga jual. Harga jual merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Bagi perusahaan, harga jual harus menutup semua biaya dan target keuntungan. Apabila tidak bisa menutup target laba dan biaya, berarti perusahaan dalam kondisi rugi. Yang ketiga,
Perencanaan metode produksi. Analisis break-even point sering digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan metode produksi atau mesin produksi. Mesin produksi yang mempunyai karakteristik biaya tetap tetapi variabel tinggi sering disebut padat karya. Sedangkan biaya tetap tinggi tapi variabel rendah disebut padat modal. Dari dua pilihan tersebut, mana yang akan dipilih? Apakah padat karya atau padat modal? Untuk memilih alternatif mana yang terbaik, bisa digunakan analisis biaya, laba, dan volume. Yang keempat, titik tutup pabrik. Apabila kondisi perusahaan sudah menunjukkan biaya total melebihi penjualannya, artinya bahwa perusahaan beroperasi di bawah titik break-even point. Apakah perusahaan sebaiknya ditutup atau tetap dipertahankan? Untuk itu, manajemen harus menganalisis apakah kondisi demikian akan berlanjut dalam waktu relatif lama atau tidak. Ada kemungkinan manajemen harus memutuskan untuk menghentikan sementara atau seterusnya apabila kondisi sudah parah. Alat yang digunakan manajemen dalam mengadakan analisis penutupan perusahaan adalah analisis titik tutup pabrik atau sering disebut shutdown point. Asumsi dan keterbatasan analisis BEP. Yang pertama, biaya. Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan dengan cara dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan analitis, yaitu kita harus meneliti setiap jenis dan unsur biaya yang terkandung satu persatu dari biaya yang ada beserta sifat-sifat tersebut. Yang kedua, pendekatan historis, yaitu memisahkan biaya tetap dan variabel berdasarkan angka dan data biaya masa lampau. Yang kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang secara total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan dalam batas tertentu. Yang ketiga, biaya variabel, yaitu biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Yang keempat, harga jual, yaitu digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Yang kelima, tidak ada perubahan harga jual, artinya harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya, di mana harga jual dalam suatu periode dapat berubah seiring dengan perubahan biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan produk maupun tidak. Saya Alfinatika dengan NIM 205211069. Di sini saya akan menerangkan mengenai kelemahan break-even point atau BEP. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri, terlepas dari volume penjualan. Dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Hal ini tentu saja akan menyebabkan garis linear view tidak akan lurus, melainkan melengkung. Yang kedua, klasifikasi biaya. Kelemahan kedua dalam analisa break-even point yaitu mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan. Kelemahan lain dari analisa break-even point adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk advertensi ataupun biaya lainnya yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat. Sedangkan operating cost sudah meningkat, maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisa break-even point agar dapat menutup semua biaya-biaya perusahaan yang bertambah besar juga. Kemudian metode perhitungan break-even point atau BEP. Yang pertama, metode persamaan atau equation method adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Dengan persamaan dasar, yang pertama penghasilan total sama dengan biaya total, yang kedua penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap.
Persamaan tersebut juga dapat diuraikan dalam rumus PX sama dengan A plus DX dengan keterangan P sama dengan harga jual per unit produk, X sama dengan unit produk yang dijual atau yang diproduksi, A sama dengan total biaya tetap, B sama dengan biaya variabel setiap unit produk. Sehingga dapat diuraikan menjadi rumus break-even point yang pertama, break-even point dalam satuan uang penjualan atau BEP rupiah sama dengan A dibagi 1 dikurangi BX per PX. Yang kedua, break-even point dalam unit produk atau BEP unit sama dengan A dibagi P dikurangi B. Yang kedua yaitu metode kontribusi unit. Menurut Shimamura, metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Nilai margin kontribusi sendiri merupakan hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel, sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Kemudian jika BEP rupiah, maka rumusnya adalah BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Yang ketiga yaitu metode grafis. Dengan menggunakan metode grafis, manajer dapat menghindari metode matematis pada waktu tingkat penjualan yang berbeda yang tengah dipertimbangkan. Metode grafis akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Menurut Shimamura, grafis titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Oleh karena itu, perusahaan lebih baik tetap beroperasi karena kerugian mereka akan lebih besar lagi jika perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya. Hal ini pada umumnya sering terjadi pada bisnis musiman. Kemudian yaitu aplikasi perhitungan break-even point atau BEP. Contoh soal yang pertama yaitu PT Laksamana Raja di Laut memiliki data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Yang pertama, biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta, yang itu terdiri dari biaya gaji pegawai plus pemilik sama dengan 75 juta, kemudian biaya penyusutan mobil kijang senilai 1.500.000, kemudian biaya asuransi kesehatan 15 juta, biaya sewa gedung kantor 18.500.000, biaya sewa pabrik 30 juta, dan yang kedua biaya variabel per unit senilai 75.000 yang terdiri dari biaya bahan baku 35.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000, biaya lain 15.000. Yang ketiga harga jual per unit senilai 95.000, kapasitas produksi penuh 15.000 unit. Nah, dari data PT Laksamana Raja di Laut tersebut dapat dihitung break-even point dengan menggunakan yang pertama yang saya gunakan yaitu metode persamaan. Dalam metode persamaan terdapat dua langkah, yang pertama BEP rupiah dan BEP unit. BEP rupiah yaitu sama dengan A dibagi 1 dikurangi BX per PX, di mana BEP rupiah merupakan break-even point dalam rupiah, A biaya tetap, BX biaya variabel per unit dikali kapasitas produksi penuh, PX harga jual per unit dikali kapasitas produksi penuh. Sehingga BEP rupiah sama dengan 140 juta dibagi 1 dikurangi dalam kurung 75.000 dikali 15.000 dibagi 95.000 dikali 15.000 sama dengan 140 juta dibagi 1 dikurangi 1,125 juta dibagi 1,425 juta sama dengan 140 juta dibagi 1 dikurangi 0,79 sama dengan 140 juta dibagi 0,21 sama dengan 665 juta rupiah. Jadi BEP rupiah sama dengan 665 juta rupiah. Kemudian BEP unit. Rumus dari BEP unit sama dengan A dibagi P dikurangi B, di mana BEP unit sama dengan break-even point per unit, A biaya tetap, B biaya variabel per unit, P harga jual per unit.
Maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus BEP unit sama dengan 140 juta dibagi 95.000 dikurangi 75.000 sama dengan 140 juta dibagi 20.000. Maka dapat dihasilkan senilai 7.000 unit. Maka hasil BEP unit 7.000 unit dan BEP rupiah nilai 665 juta.